Selamat siang buat agan-agan dimanapun agan-agan berada. Apa kabarnya? Semoga kabarnya dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga agan-agan juga semakin sukses. Amin. Oke kan, kebetulan siang ini saya berada di Jalan Krakatau ya kan ya. Jalan Krakatau menuju Pancing sih kan. Salah satu toko, di toko nanti di Pancing ya kan ya. Salah satu toko seperempat mobil ataupun seperempat mobil, seperempat inilah kebutuhan khusus, kebutuhan kereta lah, sepeda motor gitu. Dan tujuan saya ke sana untuk membeli keperluan motor saya ini kan, motor NMAX King ini, yang dimana kebutuhannya yang saya beli itu adalah oli kan, oli, karena udah waktunya udah 1.500 lebih nih. Jadi aku paling lama ya ganti oli, paling lama ya 1.500. Dan ini kita ada di lampu merah kan, lampu merah, dan ada CCTV itu di atas kan. Jangan rekam kita rekam balik ya kan CCTV-nya kan. Ini udah termasuk kamera etle apa belum ya? Kurang tahu juga sih saya. Biasa ada lampu yang kedap-kedip itu di situ ya kan, ini kagak ada ya. Mungkin masih belum termasuk kamera etle ya kali. Oke kan, jenis oli yang saya gunakan ini saya sebutin aja ya, walaupun kita nggak di endorsement ataupun dibayar gitu ya kan. Saya sebutin aja mereknya. Mereknya adalah, oli yang saya gunakan ini nanti adalah merek Delta Loop gitu. Kemarin saya menggunakan oli ini sih, cuman semalamnya itu bulan semalam ya, saya menggunakan oli namanya oli apa sih, oli yang mahal gitu ya, yang bagus gitu, oli Epon gitu. Saya menggunakan oli Epon itu, harganya pun kan 2 kali lipat gitu, bahkan 3 kali lipat gitu, tergantung oli yang kita pakai gitu. Oli yang saya pakai ini nanti harganya ya, yang merek Delta Loop ya, harganya sekitar 70-an gitu sih. Tapi kalau oli Epon gitu kan, oli Epon ini namanya kan, oli Epon gitu, 275 gitu. Jadi 3 kali lipat harga Delta Loop ya harganya. Sejauh ini sih ya perbedaannya nggak begitu nampak sih perbedaannya gitu. Delta Loop ini cocok lah buat kereta harian ya kan, karena oli Delta Loop ini lumayan agak-agak kental ya, lumayan kental gitu, dan power tenaga juga dapat sih. Tapi kalau oli Epon ya sesuai harga lah gitu, sesuai harga. Tapi buat kereta sekarang ya, kereta sekarang saya lebih, ada Pak Polisi depan ini kan, kita belok kiri, ini ada Pak Polisi nih. Tapi Pak Polisinya mau apa nih? Bingung Pak Polisinya akan apa lah ini. Pada kagak pakai helm pula itu ya kan. Oke kan, kembali ke topik pembahasan ini ya. Dimana tadi ya, dimana nyampe ya? Ini kan oli Delta Loop ya. Sejauh saya menggunakan oli Delta Loop ini lumayan sih, lumayan oke juga.
Dan saya sarankan juga sih buat dan khusus kereta sekarang ya yang begitu panas ya kan, terasa cepat panas gitu kan. Kita nggak tahu pengaruhnya dari mana gitu, kok bisa cepat panas gitu ya. Untuk menjaga kenyamanan sih sebetulnya, kenyamanan dan keawetan part-part mesin itu ya kan, bagian-bagian mesin itu ya bagusan pakai oli yang lebih kental sedikit sih, lebih kental sedikit dia lebih oke dia itu kan. Jadi untuk menjaga umur dan keawetan bagian-bagian mesin lebih bagus kalau oli yang agak kental sih, karena pelumasannya itu lebih maksimal gitu untuk melumurin ataupun melumasin bagian-bagian komponen-komponen mesin gitu ya kan, gear-gearnya gitu ya kan. Jadi oli itu lebih lengket di situ. Jadi untuk pergerakan ataupun pergesekan lebih efektif dia gitu gesekannya, mengurangi gesekan-gesekan kasar lah gitu. Karena oli yang encer ini kan, oli yang encer apalagi kalau dia udah kena panas ya, saya udah pernah coba juga. Apalagi kalau dia udah kena panas mesin gitu ya kan, apalagi kalau misalnya udah 1000 km gitu ya kan, udah sama kayak air dia gitu jadinya, kekentalannya ataupun kencairannya gitu udah sama kayak air gitu. Jadi dia untuk membuat komponen mesin itu lebih halus ataupun untuk melumurin komponen mesin tersebut ya agak kurang sih. Memang dilumasin, cuman gesekan-gesekan antara gigi-gigi di dalam mesin itu kan, jadi tidak tertutup kemungkinan terjadi gesekan kasar gitu. Karena Scorpio ini, karena ini kan olinya itu kan encer itu kan, jadi kemungkinan benda satu dengan benda yang satu kalau misalnya bergesek ya pasti bersentuhan gitu, pasti mengalami gesekan yang lebih keras gitu, dan membuat mesin kita itu lebih kasar sih gitu. Jadi sejauh ini pengalaman saya ya menggunakan oli Delta Loop ini, dan ada juga pernah ada percobaan itu, dan pernah juga saya ngikutin, pernah saya tonton juga berapa derajat Celcius ya oli Delta Loop ini ya, masih aja melumurin dia, masih aja kental dia, masih aja dipenuhi gir-gir itu, walaupun udah panasnya udah melebihi panas yang standar lah gitu, udah panas sekali lah gitu. Jadi ada percobaan kan dibakar gitu ya kan, bagian komponen mesin itu dipanasin gitu ya kan. Oli Delta Loop ini tetap masih lengket di situ gitu. Dan pernah juga saya ngikutin percobaan itu, pernah nonton juga gitu kan. Misalnya kalau kita hidupin mesin pagi hari gitu ya kan, mesin kan udah mati tuh kan, jadi olinya pada turun semua gitu. Jadi kalau oli Delta Loop ini gitu kan ya masih lengket di komponen-komponen mesin dia kan, masih lengket di situ. Jadi ketika kita hidupin mesin udah ada oli yang lengket di situ. Nah, jadi kalau oli yang lebih encer ya kemungkinan kalau kereta mati semalaman ataupun berhenti gitu ya kemungkinan olinya pada turun semua gitu. Memang iya nanti naik ketika mesin itu hidup gitu, tapi kan lebih awet mana sih menurut agan-agan gitu ya kan. Nah, jadi menurut saya lebih awet yang agak kental sih, lebih bagus ya agak kental gitu, tapi jangan terlalu kental-kental kali juga, standar-standar aja lah. Nggak tahu ya berapa tingkat kekentalannya itu, lupa aku. Nanti
kita tengok nanti kan ya, di depan ini sih ada kan. Saya belinya di toko ini kan, karena langganan saya juga di sini di toko ini. Nah ini dia olinya kan, udah saya beli. Dia kekentalannya size 40 ya, 757. Kekentalannya 40 ya. Jadi oli Delta Loop ini lumayan sih kan, harganya 70. Dia isinya itu merah kan, merah, lumayan kental lah gitu. Paling kalau yang standar ya, kalau yang standar 10 berapa itu ya, yang standar 1030 atau 1040 juga, lupa sayanya. Jadi menurut saya bagusannya agak kental sedikit sih. Oke kan, ini perjalanan setelah beli oli, kita langsung OTW pulang. Nanti di rumah kita pemasangannya. Biasa saya kalau beli oli, saya beli sendiri dan saya pasang sendiri gitu. Sekian dulu perjalanan saya untuk beli oli maupun pemasangan oli. Macam mana lah mau masuk kayak gini ya. Ada aja kelakuan manusia kayak gitu ya kan. Terima kasih buat agan-agan yang sudah menonton. Buat agan-agan yang baru mampir di channel ini, jangan lupa beri dukungan di channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, like, dan komen. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.